SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat, ya teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu yang berbarokah, untuk menambah iman, untuk menambah ilmu yang bermanfaat, untuk memperkuat ukhuwah persahabatan di antara kita, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa masa muda itu masa yang sangat emas. Ya, penuh dengan potensial, penuh dengan energi, ya, kuat, luang waktu, dan potensi-potensi yang lainnya. Oleh karenanya, hendaknya masa muda dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita tentang masa muda ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak hamba sampai kelak akan ditanya oleh Allah SWT tentang 4 hal. Salah satunya apa? Wa an syababihi fi ma'afnah. Tentang masa mudanya, ya, untuk apa dia habiskan? Apakah dia habiskan untuk dosa, maksiat, tawuran, pacaran, ya, narkoba, dan lain sebagainya, atau dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, ngaji ilmu agama, ya, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya, ini harus menjadi introspeksi bagi kita semuanya, ya, terutama anak-anak muda. Jadikan masa muda kita masa muda yang penuh dengan pahala, yang penuh dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah kita seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang, ya, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah, di hari kiamat, di saat manusia sangat butuh naungan. Karena pada hari itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berhitan, matahari didekatkan, ya, sampai manusia bercucuran, ya, keringat. Ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai, ya, lehernya, ada yang sampai tenggelam sesuai dengan kadar amal masing-masing. Oleh karenanya, kalau kita pengen masuk, ya,
dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, ya, ini mari kita manfaatkan masa muda kita dalam ketaatan kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masa muda masa yang penuh dengan potensi. Ya. Masa yang kuat, banyak waktu luang. Tapi juga banyak tantangan dan godaannya. Banyak tantangan dan godaannya. Makanya kita lihat banyak anak-anak muda sekarang terlena dengan syubhat, terlena dengan syahwat. Karena masa-masa muda ini juga banyak tantangannya, banyak godaan-godaannya. Ya, karena setan pasti berambisi untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Setan gak rela kalau ada anak muda yang istiqomah, ada anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu proyek iblis adalah bagaimana anak-anak muda ini tersesat dari jalan yang lurus. Makanya mari kita semuanya anak-anak muda berusaha mengikuti jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Hendaknya kamu berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Maka kita harus istiqomah, mengikuti Islam, mengikuti Quran, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat. Jalan Allah itu lurus. Tapi di samping-samping jalan yang lurus tersebut ada setan-setan yang ingin menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Godaan-godaan. Kita ingin menuju jalan yang lurus, tapi diiming-imingi, digoda sama setan supaya kita tersesat jalan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin timbul pertanyaan, apa penyebab anak-anak muda tersesat jalan, menyimpang, atau sekarang istilahnya kenakalan remaja, problematika anak muda, entah itu tawuran, pacaran, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi pembicaraan di seminar-seminar, di media-media. Banyak anak-anak muda yang kemudian terperangkap dalam belenggu-belenggu kemaksiatan dan dosa. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Ini yang paling penting. Karena Islam itu adalah agama yang Masya Allah dibangun di atas kemaslahatan dan membendung segala kerusakan. Semuanya sudah dibahas secara sempurna, secara komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi Islam sudah membahas semuanya, termasuk membahas problematika anak muda, bagaimana solusinya, semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita bahas tentang problematika anak muda, acuan kita apa? Quran dan hadis. Bukan teori-teori barat, bukan hanya perasaan, bukan hanya penelitian-penelitian yang kadang benar, kadang salah. Kalau kita telaah tentang sebab penyimpangan anak muda, baik menyimpang kepada syubhat maupun kepada syahwat, ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Jadi penyakit semua kita, termasuk juga penyakit anak muda, itu menyimpangnya dari dua sisi. Satu yaitu syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Kerancuan-kerancuan pemikiran.
anak-anak muda yang kemudian misalkan tersesat menjadi teroris, suka ngebom sana ngebom sini, ya, melakukan bom bunuh diri. Ini biasanya juga anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Dia membawa pemikiran-pemikiran yang berbahaya atau penyakit syahwat, ya, seperti tadi, ya, terjerumus dalam zina, ya, seks bebas, pacaran, narkoba. Ini namanya syahwat. Nah, penyimpangan anak-anak muda baik kepada syubhat maupun kepada syahwat ada beberapa, ya, sebab. Kita akan bahas sebabnya berikut, kemudian solusinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab yang pertama adalah jauhnya anak muda dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, jahil tentang Al-Quran dan Sunnah, tidak mempelajari ilmu agama, tidak mempelajari Quran, tidak mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sumber utama kenapa banyak anak muda yang kemudian terjerumus kepada penyimpangan dan kepada kesesatan. Baik, ya, menyimpang dalam syubhat maupun dalam syahwat. Sumbernya apa? Sumbernya adalah kejahilan, kebodohan. Makanya benar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau mengatakan semua kebaikan di dunia dan di akhirat sebabnya adalah ilmu, dan semua kerusakan di dunia dan di akhirat sebabnya adalah kebodohan, kejahilan. Ya, Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan dalam kitabnya Talbis Iblis, ya, perangkap-perangkap iblis, kitab yang bagus agar kita tahu bagaimana perangkap-perangkap iblis. Beliau mengatakan perangkap iblis yang pertama adalah menjauhkan manusia dari cahaya ilmu agama. Ini perangkap iblis yang pertama. Kenapa? Karena manusia kalau sudah dijauhkan dari ilmu akan sangat mudah bagi iblis untuk menyesatkan mereka. Sebab ilmu itu bagaikan cahaya. Ya, ilmu itu bagaikan cahaya, bagaikan lampu. Kalau lampunya sudah dimatikan gelap, nah, ini gampang banget untuk disesatkan. Kita aja kalau misalkan lampu mati, nggak bisa jalan dengan benar. Ya, kalau lagi lampu mati, gelap, apa kita bisa jalan dengan benar? Enggak. Kita jalan itu, ya, hati-hati, takut kejedot tembok, ya, takut masuk got dan lain sebagainya, karena gelap. Ya, begitulah perumpamaan kalau kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak memiliki cahaya, sehingga sangat mudah terjerumus di dalam kubang kesesatan dan penyimpangan. Ya, jadi ini sumber pertama atau penyebab pertama yang paling utama kenapa anak muda menyimpang dari kepada syubhat dan kepada syahwat adalah apa? Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berarti solusinya apa? Solusinya adalah kalau kita pengen anak-anak muda kita, ya, selamat dari penyimpangan syubhat dan syahwat, solusinya adalah, ya, ilmu. Maka kita punya tanggung jawab besar bagaimana membina anak-anak muda kita, membina anak-anak kita semuanya agar, ya, mereka mendapatkan cahaya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tugas kita semuanya. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibu. Ajari mereka, didik mereka. Ya, para guru, para ustadz, para dai juga punya kewajiban
untuk mendidik, menggandeng anak-anak muda ini. Jangan malah membenci anak-anak muda, jangan malah menjauhi anak-anak muda. Dekati anak muda, gandeng mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Arahkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana perhatian Nabi kepada anak muda dan bagaimana perhatian beliau dalam mendidik anak-anak muda ya. Suatu saat dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ya, dan hadisnya sahih, ada anak muda ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada anak muda ngomong kepada Nabi, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Oh, para sahabat langsung melotot kabeh. Ya. Berani banget ini anak muda ini. Kok minta izin sama Nabi apa? Berzina, yang semua orang tahu bahwa zina itu apa? Haram, dosa besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, beliau tidak marahin anak muda tersebut. Ya, beliau kemudian menyuruh ud'nu, mendekatlah. Ya, mendekatlah, suruh mendekat sama Nabi SAW. Kemudian terjadi diskusi. Karena ketika anak muda sampai kemudian ngomong seperti itu, pasti di pikirannya ada sesuatu, ada dorongan syahwat. Ya, akhirnya Nabi SAW mengatakan, terjadi diskusi. Bagaimana menurutmu kalau ada orang yang minta izin berzina dengan ibumu? Apa kamu rela? Kata anak muda tadi, enggak ya, wahai Rasulullah, aku enggak mengizinkan ibuku dizinai. Bagaimana kalau ada orang yang minta izin berzina dengan adikmu? Apakah kamu rela? Enggak wahai Rasulullah, demi Allah saya enggak rela. Terus setelah itu kemudian Nabi mengatakan, begitulah semua manusia enggak rela kalau ibunya, anak perempuannya kamu zinai. Sama aja. Kalau kamu enggak rela ibumu dizinai, begitu juga orang lain enggak rela kalau ibunya, anaknya, saudarinya kamu zinai. Kemudian ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kemudian mendoakan anak muda tadi. Allahumma tahhir qalbah wahfad farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya, karena ketika dia tadi lancang minta izin zina, itu berarti hatinya apa? Kotor. Ya Allah, bersihkan hati anak muda ini. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa segala kerusakan itu intinya di hati. Kalau hati sudah kotor, dia memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk melakukan perbuatan yang keji dan kotor. Kalau hatinya bersih, dia akan memerintahkan mata, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki melakukan hal-hal yang baik. Akhirnya Nabi mendoakan, ya Allah, bersihkan hati orang ini. Wahfad farjah, dan jagalah farjinya dari hal-hal yang haram. Setelah itu apa yang terjadi? Kata anak muda tadi, ya, setelah aku didoakan sama Rasulullah SAW tadi, tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci daripada zina. Masya Allah, dia datang minta izin zina, tapi pulang hal yang paling dia benci ternyata adalah zina. Ini menunjukkan bahwa kita harus perhatian dengan anak-anak muda, ya. Ini tanggung jawab kita semuanya, para pemerintah, para ustadz, para dai, para khotib, para orang tua, ya. Kita harus saling bergandengan tangan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, ya. Jangan biarkan anak muda kemudian terperangkap dalam perangkap-perangkap setan. Jadi ini poin yang pertama, ya. Sebab penyimpangan anak muda yang pertama adalah apa? Kejahilan terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan solusinya adalah ilmu, pendidikan. Ya, maka kita mendidik, ya, kalau orang tua mendidik para dai, para ustadz, mengajari,
Ya, kita motivasi anak-anak muda untuk belajar ilmu agama. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini perlu diapresiasi, perlu didukung, perlu disemarakkan, perlu ditingkatkan. Ya, anak-anak muda butuh kajian-kajian seperti ini supaya mereka mendapatkan apa? Bimbingan, cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua, sebab penyimpangan anak muda yang kedua adalah waktu longgar, waktu kosong. Ya, banyaknya waktu kosong, banyaknya waktu longgar yang tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu faktor yang menjadikan anak muda banyak terjerumus di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas syababa wal faragha wal jiddah mufsidatun lil mar'i ayya mufsidah. Sesungguhnya kata seorang penyair, masa muda, kemudian waktu luang, kemudian yang ketiga adalah semangat yang tidak terkontrol, itu bisa merusak seseorang. Makanya salah satu nikmat yang hendaknya bagi kita manfaatkan dengan baik adalah waktu. Jangan sampai waktu kita kosong, waktu kita longgar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau anak muda tidak punya kesibukan hal-hal yang bermanfaat, akhirnya banyak terjerumus kepada dosa. Maka jangan sampai anak muda luntang-lantung gak jelas. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Ini salah satu faktor kenapa banyak anak muda sekarang tadi tawuran, pacaran, narkoba, karena dia nggak punya kesibukan yang bermanfaat. Coba kalau misalkan anak-anak muda punya kesibukan yang bermanfaat, sibuk ngaji ilmu agama, sibuk menghafal Quran, sibuk menghafal hadis, sibuk punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, walaupun itu perkara-perkara yang mubah, misalkan entah itu kerja, entah itu olahraga, yang penting bermanfaat, itu jauh lebih baik ketimbang apa? Nganggur daripada longgar, kosong, karena ini sangat berbahaya, akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menjerumuskan dia kepada dosa. Karena manusia itu pasti harus bergerak. Manusia itu harus bergerak. Kalau anggota badan kita nggak kita maksimalkan untuk hal-hal yang positif, akhirnya setan menggelincirkan kita kepada hal-hal yang negatif. Itu sudah matematika. Lisan kita misalkan, kalau kita nggak manfaatkan untuk ngomong yang baik, untuk ngaji, untuk hal-hal yang baik, akhirnya dimanfaatkan sama setan untuk dosa dan maksiat. An-nafsu illam tushhilha bi ta'atillah saghalatska bi ghairih. Jiwa itu kalau kamu tidak menyibukkannya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka setan akan menggelincirkannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Oleh karenanya, solusi dari penyebab yang kedua ini yaitu apa? Solusinya adalah anak muda harus memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan, isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kosong, nganggur. Kalau kita punya kesibukan, akhirnya nggak punya waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Sibukkan. Kita sibuk itu Masya Allah. Selama sibuknya dengan hal-hal yang bermanfaat, itu bagus. Tapi kalau kita banyak waktu kosong, itu malah berbahaya. Malah berbahaya.
Ya, akhirnya mainan HP, nonton. Nah, kalau di HP sudah nggak ada yang dituju, akhirnya tergoda, ya, menonton ini, menonton itu. Yang kita tahu bahwa di HP sendiri, ya, walaupun ada manfaatnya, tapi juga banyak perangkap-perangkap setan di sana, banyak noda-noda dosa di sana. Maka itu kita harus hati-hati, manfaatkan waktu kita. Nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sibukkan, ya, waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi berbahaya bagi kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Ya, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah ini, jadi isi waktu antum anak-anak muda dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kosong, jangan sampai nganggur, ya, luntang-lantung nggak jelas, itu jangan. Ya, sibukkan. Kalau pengen, waduh, saya nggak punya kesibukan Ustaz. Kalau pengen sibuk, cepat nikah, langsung sibuk itu. Ya, jadi ini jomblo-jomblo misalkan yang, aduh, anak nggak punya kesibukan Ustaz. Kalau pengen sibuk, cepat nikah. Yakin dijamin apa? Sibuk. Mau turu wae, mau disiram karo bojone. Iya. Jadi makanya salah satu solusi dari problem anak muda itu apa? Nikah. Dia luntang-lantung, nggak jelas, kesana kemari nggak jelas. Setelah nikah, akhirnya apa? Dia sibuk. Minimal sibuk dengan apa? Kerja. Itu jauh lebih baik ketimbang apa? Tadi, ya, nganggur, banyak waktu luang yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sebab yang ketiga penyimpangan anak muda, ya, adalah salah pergaulan, salah teman. Ya, teman itu punya pengaruh yang sangat besar. Betapa banyak anak muda yang tadinya lugu, ya, bahkan mungkin yang tadinya soleh, salah gaul, salah berteman, ketularan, rusak. Kenapa? Karena pengaruh teman itu sangat besar. Ya, kalau berteman sama orang yang suka percaya sama dunia klinik, dunia hitam, mbah dukun dan sebagainya, yowes, alamat. Nanti diajak ke mbah dukun, dikasih jimat. Kalau dia berteman sama orang-orang yang punya pemikiran khawarij, suka mengkafirkan, suka memberontak, ya, alamat, bakalan diajari ngerakit bom. Ya. Kalau dia berteman sama orang-orang yang suka narkoba, alamat, ya, nanti diiming-imingi apa? Narkoba juga. Mungkin malah diajak jadi agennya. Kenapa? Ya, karena salah pergaulan. Banyak anak-anak muda awalnya mungkin ngerokok aja nggak berani. Tapi kalau sudah bergaul sama para perokok juga, banci lo, masa gitu aja nggak berani. Nah, suwi-suwi akhirnya kena juga, ketularan. Maka solusinya, ya, kita harus selektif dalam mencari teman. Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya bagi dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kita harus selektif dalam berteman. Ya, tidak semua orang layak untuk kita jadikan sebagai teman.
Cari teman-teman yang baik, teman-teman ya yang ngajak kita kepada kebaikan, ngajak ikut kajian, ngajak kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, baksos misalkan, atau kegiatan-kegiatan yang berpahala ya, ngajak kita ibadah gitu. Termasuk dalam hal ini yang perlu kami ingatkan juga ya, teman-teman dalam media sosial. Kita harus selektif juga. Masuk grup itu antum harus selektif. Karena kalau antum salah grup, ya akhirnya salah informasi juga. Antum berada di grup yang salah, akhirnya dapat informasi yang salah. Coba kalau antum misalkan di grup yang nggak benar, isinya paling syubhat, syahwat, gitu kan? Nah, mungkin malah diajak tawuran, diajak demo, gitu. Tapi kalau antum misalkan berada di grup yang baik, antum akan dapat informasi-informasi yang baik. Oh, ada kajian, ya di Ahmad Yani. Oh, ada kajian di ini. Oh, ada kajian di itu. Oh, ini ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Akan dapat informasi yang baik. Kenapa? Karena temannya baik. Gitu. Termasuk dalam hal ini juga, ya dalam masalah teman ini juga, teman pendamping hidup. Antum harus selektif juga. Ya, ketika mau mencari istri, cari yang solihah, cari yang baik akhlaknya, yang baik akidahnya. Jangan asal nemu. Ya, ketemu nak warung langsung dijak rapi. Ya, ketemu nak Facebook langsung dijak. Nah, harus selektif. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, carilah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu bahagia. Begitu juga yang akhwat. Ya, selektif juga, jangan asal ya, aji mumpung ada yang mau gitu. Ya, enggak juga. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian pemuda yang baik akidahnya dan akhlaknya, maka segerakan nikahkan putri kalian dengannya. Jadi Nabi mengaitkannya dengan apa? Agamanya, akhlaknya. Ini intinya teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu faktor penyimpangan anak muda itu adalah salah pergaulan. Solusinya berarti kita harus selektif dalam mencari teman. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah. Ya, cari teman-teman yang ibaratkan madu, bisa menjadi nutrisi dan energi bagi kita. Jangan cari teman seperti racun yang bisa ya membunuh dan mematikan kita. Baik. Selanjutnya ya, di antara faktor yang menjadikan anak-anak muda menyimpang juga, ini yang banyak juga terjadi pada zaman kita sekarang, adalah media sosial. Media sosial sekarang ini punya peran yang sangat besar dalam menggiring opini, dalam memberikan doktrin kepada pikiran anak-anak muda. Dan sekarang banyak anak-anak muda kok tiba-tiba dia jadi teroris. Ternyata apa? Usut punya usut, dia bacanya ya, belajarnya sama Syekh Google. Ya, belajarnya sama Syekh Google. Saya tahu ada sebagian teman dia menyimpang, dia menjadi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Khawarij, suka memberontak kaum muslimin, mendukung aksi-aksi terorisme. Ternyata dia apa? Tadi otodidak, belajar kepada website-website yang berbahaya. Kalau dulu ada Millah Ibrahim, ya, dan sebagainya. Ini hati-hati nih anak-anak muda, ya, anak-anak muda.
belajar itu harus kepada ulama, kepada ustadz yang terpercaya, yang mengajarkan kita kebaikan, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu cari teman, ustadz-ustadz yang seperti itu, cari pengajian-pengajian yang benar. Makanya Al-Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Kalau tadi kita dalam berteman saja harus selektif. Kalau dalam cari jodoh aja harus selektif. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan. Lebih-lebih dalam mencari guru. Ya, kita harus lebih apa? Selektif. Karena guru itu memiliki peran yang sangat besar. Murid itu terpengaruh banyak dari gurunya. Kalau guru kita salah, ya akan mengarahkan kita kepada yang salah. Ngajari kita yang salah juga. Ya, tapi kalau guru kita benar, mengarahkan kita kepada yang benar. Ya, maka cari guru yang baik. Makanya dulu ulama-ulama dulu ketika mau belajar ilmu agama itu selektif, dilihat dulu gurunya, bagaimana akidahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, dilihat dulu. Kalau sudah baik, akidahnya baik, sholatnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, baru kemudian belajar ilmu agama dari dia. Ya, nah ini kita harus selektif. Termasuk yang kita ingatkan tadi, jangan belajar ya hanya sekedar otodidak dari orang-orang yang tidak kita kenal. Sekarang ini kan gampang banget, ya banyak orang belajar hanya dari tadi Google, dari YouTube. Padahal kita nggak tahu gimana dia, bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya. Tidak semua orang yang bisa tampil di YouTube berarti dia berilmu, layak untuk diambil ilmunya. Tidak semua orang yang punya tulisan di Google berarti dia orang yang pintar, tidak. Ya, tidak. Maka kita harus selektif. Sekali lagi harus selektif, kita harus juga bijak dalam bermedia sosial. Ya, karena media sosial ini nyampur. Yang baik ya ada, tapi yang rusak juga banyak. Ya banyak. Maka kita harus selektif. Ya, harus hati-hati. Tidak semua dapat kiriman video nih di grup, dapat kiriman potongan video, langsung dipercaya. Sekarang banyak. Ya, banyak orang hanya asal mendengar video yang dikirimkan di grup, langsung di-share. Bagus ini. Menurut dia bagus. Ya, karena dia nggak punya ilmu. Belum tentu menurut Islam juga bagus. Maka kita harus selektif. Ya, banyak penyimpangan-penyimpangan gara-gara apa? Media sosial. Baik. Kemudian ya, di antara sebab penyimpangan juga anak-anak muda adalah ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Lalai, panjang angan-angan, lalai dari akhirat, lalai dari kematian, terbuai dengan dunia, terbuai dengan usia, ya, panjang angan-angan, tenang, ya, mumpung masih muda, dienak-enakin dulu. Ntar kalau sudah tua baru apa? Tobat. Makanya ada istilah anak muda apa? Kecil di manja, muda foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak Nah, ya surga ini sopo. Baik.
Ini namanya apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Ini namanya lalai. Dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, akhafu alaikumusnatain, aku khawatirkan kepada kalian dua hal. Tulul amal wattiba'ul hawa, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan ini dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Amma tulul amal fayunsikum anil akhirah. Adapun panjang angan-angan, karena itu bisa melalaikan kalian dari akhirat. Ya, kita nggak boleh lalai dari akhirat. Kita nggak boleh lalai dari kematian. Harus selalu ingat. Kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa sang penghancur kelezatan itu? Kematian. Kita harus ingat terus tuh, jangan lupa. Terutama anak muda. Betapa banyak anak muda keluar rumah dengan sepeda motor ninja, dengan sombongnya pulang tinggal nama. Nggak jaminan bahwa kita akan berusia tua sampai lama, nggak jaminan. Betapa banyak anak muda lebih duluan matinya daripada orang tuanya. Betapa banyak orang yang kelihatannya sehat, bugar, tapi ternyata matinya lebih duluan daripada yang sakit-sakitan. Jadi jangan tertipu dengan usia kita, masa muda kita, karena itu bukan jaminan bahwa kita pasti akan berumur panjang. Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Ya, semua kita kalau sudah jatahnya mati ya mati. Nah, banyak anak muda yang terjerumus di dalam kemaksiatan, dosa. Kenapa? Karena dia lalai dari kematian ini. Lalai, terbuai dengan dunia. Dia merasa bahwa umurnya nanti masih lama. Ini namanya panjang angan-angan. Padahal nggak ada jaminan bahwa umurnya nanti sampai tua. Maka jangan, sekali lagi, jangan kita terbuai, ya. Jangan kita terbuai, jangan kita lalai, ya, dari akhirat, dari kematian. Hendaknya bagi kita selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya, siapakah orang yang paling cerdas wahai Rasulullah? Ayyul mu'minina aqyas. Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Apa jawaban Nabi? Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ini orang paling cerdas. Menurut siapa? Nabi. Jadi Nabi nggak mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang punya gelar sampai S1, S2, S3, S-teler. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sekolahnya sampai luar negeri. Orang yang paling cerdas adalah orang yang minumnya susu bendera. Enggak itu menurut Nabi SAW. Ya, tapi menurut Nabi siapa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat, ingat kematian, dan semangat mempersiapkan bekal untuk kematian. Ini orang yang cerdas. Karena dia apa? Dia ngerti bahwa dunia ini sebentar, fana, hina. Yang kekal dan abadi adalah di surga. Maka jangan kita lalai, anak-anak muda. Kalau kita lalai dari akhirat, ya ini, akhirnya kita malas beribadah, akhirnya kita gampang terjerumus di dalam dosa, merasa bahwa umur kita apa? Masih lama, ntar gampang, ya nanti aja tobatnya. Coba bayangkan, kalau kita mau maksiat, bayangkan kalau kita lagi maksiat, malaikat maut mencabut nyawa kita. Jadi kalau misalkan ada bisikan-bisikan setan, ya udah masih nggak apa-apa tuh,
narkoba atau pacaran, udah nggak apa-apa, ya. Ntar tobat, gampang. Allah Maha Pengampun kok. Kalau ada bisikan setan seperti itu, ingatkan pada diri kita. Bayangkan bagaimana kalau kita lagi maksiat, terus malaikat maut mencabut nyawa kita. Nah begitu. Jadi salah satu sebab yang menjadikan anak muda terjerumus dalam penyimpangan adalah apa? Ghaflah, lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Kemudian di antara sebab penyimpangan anak muda juga ini, yaitu ya semangat yang berlebihan. Semangat yang berlebih-lebihan. Jadi nggak bisa mengontrol semangat yang tidak terkontrol. Semangat itu bagus, tapi kalau semangat yang berlebihan, nggak terkontrol, nggak dibimbing dengan ilmu, nggak dibimbing oleh para ulama, ya akhirnya menjadikan kita apa? Kebablasan, dan itu bisa berbahaya. Ya, tadi sudah kita sampaikan anak muda ini, masya Allah, sebenarnya punya potensi. Potensinya apa? Dia masih kuat, tenaganya masih hebat, ya. Ibaratkan kalau rembulan, masa muda itu bulan purnama. Kita lahir, kalau awal bulan itu kan masih kecil ya. Seperti itulah kita, awal lahir bayi, lemah, isone nangis tok. Tumbuh menjadi dewasa, kuat. Nanti lemah lagi. Kalau udah tua, lemah lagi. Ya, jadi masa muda itu ibaratkan seperti bulan purnama. Dia masih terang-terangnya, kuat-kuatnya. Cuma kalau semangat ini nggak terkontrol dengan baik, nggak dibimbing dengan cahaya ilmu, dengan tidak direm, dikekang dengan syariat, itu bisa berbahaya. Sekarang banyak anak-anak muda yang Masya Allah ikut aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri, atau demo. Itu kan rata-rata anak muda tuh ya. Wah, merasa memperjuangkan aspirasi rakyat, ya. Mereka berani melawan apa? Pemerintah, melawan polisi, ya, dan lain sebagainya. Itu semangat, tapi semangat yang kebablasan, dan itu berbahaya. Ya, tawuran-tawuran itu kan semangat tuh, tapi semangat yang tidak dibimbing oleh syariat. Sehingga banyak hanya karena fanatik kepada klub, fanatik kepada bola, ya, akhirnya tawuran, bahkan banyak yang melayang nyawa. Padahal Nabi SAW mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda wa min qatli muslimin bi ghairiha. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Maka solusinya anak muda harus bisa mengendalikan emosi, harus lebih sabar, lebih tenang, ya, tidak terbawa oleh semangat yang menggebu, yang kebablasan. Dan itu bisa dikendalikan kalau dia belajar ilmu syariat, belajar ilmu, kemudian dibimbing oleh para ulama, dibimbing oleh orang-orang yang lebih tua. Nah, orang tua itu biasanya lebih kalem, lebih tenang. Makanya anak-anak muda, ya, jangan terbawa sama emosi kita, ego kita. Antum harus juga, kita harus mengambil faedah dari pengalaman orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita harus saling menghormati. Yang muda menghormati yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda. Kalau orang tua itu kan istilahnya apa? Sudah banyak makan garam, sampai kasinan cuman. Ya. Kebanyakan makan garam. Artinya dia sudah banyak pengalaman, lebih kalem. Makanya biasanya nih, kalau anak muda sama orang tua beda banget. Anak muda kok kemudian ono sing nyalip ngene, sepeda motoran ono sing nyalip. Wes gak trimo, nantang iki jenenge iki. Ya.
ngejak apa? Balapan nih. Tapi orang tua misalkan ada yang nyalip, biasa aja, monggo, silahkan. Beda. Ya, makanya anak-anak muda perlu belajar untuk lebih bijaksana, lebih tenang, lebih sabar, ya. Nah, dan itu bisa, yaitu kalau dia punya rem ilmu tadi, ilmu syariat tadi. Kemudian banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang lebih tua, karena mereka lebih berpengalaman, para ulama yang bisa membimbing dia. Gitu. Jangan hanya pokoknya ini pendapat saya, itu bahaya itu anak-anak muda seperti itu. Ya. Yang terakhir di antara faktor yang menyebabkan penyimpangan anak-anak muda dari syariat, dari agama Islam, sehingga terjerumus dalam fitnah syubhat dan fitnah syahwat adalah mengidolakan orang yang keliru. Salah idola gitu ya. Salah idola. Ya, ini penting nih. Anak-anak muda jangan salah idola. Karena kita akan dikumpulkan bersama idola kita. Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia senangi, orang yang dia idolakan. Sekarang banyak anak-anak muda salah idola. Idolanya siapa? Idolanya pemain bola. Ya. Kaosnya Ronaldo, Messi, siapa mana ini? Neymar. Ya. Padahal ini orang-orang kafir, ya. Idolanya siapa? Pemain film, penyanyi, YouTuber, ya. Nah, ini banyak anak-anak muda, ya, salah idola. Baik, solusinya bagaimana? Idolakan orang-orang yang benar. Berarti kita, siapa yang harusnya menjadi idola kita? Idolakan Nabi Muhammad SAW. Idolakan para sahabat. Idolakan para ulama-ulama yang saleh. Karena tadi seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, bersama idolanya. Sampai mau dikumpulkan sama orang-orang kafir? Ya, nanti dikumpulkan di neraka kalau sama orang-orang kafir. Ya kan? Nah, jadi kita idolakan orang-orang yang dijamin masuk surga. Para nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Nah ini. Makanya ini perlu bagi kita menumbuhkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, jamaah-jamaah kita, ya. Tumbuhkan kepada mereka idola yang benar. Jangan salah idola. Ini penting. Anak-anak kita juga demikian. Kisahkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, bacakan kepada mereka cerita-cerita tentang Nabi, para sahabat. Sekarang banyak ya anak-anak kecil ditanya idolanya siapa, YouTuber. Yang dikenal YouTuber, pemain bola, apal satu-satu, apal. Ya, ditanya tentang Nabi, para sahabat nggak ngerti. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ngajari. Nah, ini tugas kita ya, memberikan idola yang baik. Ya, paling lumayan anak-anak sekarang ya idolanya Upin Ipin wis mendingan wis. Iya kan? Itu sudah paling mending sudah. Ya. Banyak yang salah idola. Jadi ini penting ya, salah satu penyimpangan anak muda salah idola. Solusinya ya, jangan salah idola. Idolakan orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu para nabi dan para sahabat serta orang-orang yang saleh. Berapa berarti? 7 ya, 7. Ya saya kira cukup 7. Kalau banyak-banyak nanti khawatirnya sampai subuh kok. Ya. Insya Allah itu sudah
poin-poin pentingnya ya tentang sebab-sebab ya penyimpangan anak muda dan solusinya menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak muda yang saleh, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, yang menjadi penyejuk mata bagi orang tua, bahkan bisa menggandeng tangan orang tua kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Mas Reza. Fadhil. Dia apa kan? Kasih murojaah tadi. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Abu Ubaidah atas materi yang disampaikan. Baik, untuk berikutnya sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang bertanya dari Ikhwan maupun Akhwat, bisa acungkan tangan. Insya Allah ada mic. Ada dari Ikhwan atau dari Akhwat mungkin? Baik, jika tidak ada berarti Ustaz yang kasih pertanyaan Ustaz untuk jamaah. Insya Allah nanti ada hadiah. Oh, ada dari Ikhwan. Silakan. Iya. Oh, nggak jelas ya suaranya. Ya, agak didekatkan. Saya sudah dengar. Saya bertanya Ustaz, jadi teman-teman dan dosen saya itu menurut saya pemikirannya itu cenderung kusut. Karena di perkuliahan itu banyak sekali terjadi perdebatan dan pembahasan tentang realitas filsafat yang saya sudah membagikan agama. Terus yang saya tanyakan dari teman-teman itu gimana batasan saya untuk menggunakan hal tersebut. Terus juga sampai sekarang sebenarnya juga masih bingung untuk menggunakannya, mengingat saya nggak ada kapasitas untuk menguatkan teman-teman besar seperti itu kalau tapi di sisi lain juga khawatir terpengaruh pemikirannya dan juga tidak seperti itu. Ini dosen apa ini? Dosen kedokteran apa? Kok bahas sufi? Saya kuliah di prodi sosiologi saat ini, jadi makanya banyak dari filsafat. Kuliahnya sosiologi. Sosiologi itu apa tentang? Baik. Ya, pertama seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, kita harus selektif dalam mencari guru. Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka hendaknya kalian selektif dalam mencari ya guru. Ya, kalau gurunya sufi, ya jangan belajar dari dia. Ya, bisa-bisa nanti malah menggerogoti iman kita, menggerogoti ya akidah kita. Ya, nah itu berbahaya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Ya. Jadi kalau saya sarankan ya, kalau kita memang kuliah, kalau memang kuliah agama, cari guru-guru yang benar. Kalau kuliah umum, ambil sesuai dengan ya dengan ilmu saja. Misalkan tadi kedokteran, ya udah masalah kedokteran saja. Ya, ambil sesuai yang kapasitas ilmu. Tapi kalau masalah-masalah agama, ya berarti harus selektif. Cari guru yang benar, jangan cari yang isi gurunya ahli filsafat, tasawuf. Ya mau nggak mau setiap hari ya dicekokin doktrin terus, lama kelamaan khawatirnya iman kita nggak kuat. Ya, khawatirnya nanti kita yang malah kena terpengaruh.
Nah, kita harus kasihan sama hati kita, iman kita. Ya, mungkin awalnya memberontak, hari kedua mungkin memberontak, lambat laun karena tiap hari jebol juga pertahanannya. Ya, maka ya kalau memang tahu gurunya tiap hari pemikirannya sufi, filsafat, mendingan ya cari fakultas yang lain, ya, yang lebih selamat, ya, untuk agama kita. Yang paling penting adalah untuk agama kita. Hal yang paling penting adalah untuk agama kita. Tidak mengapa orang mengambil misalkan fakultas-fakultas yang lain yang bermanfaat, ya. Nah, tapi kalau untuk urusan agama, cari yang benar, akidahnya yang benar, ilmunya yang benar. Jangan yang malah merusak akidah dan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum. Ada lagi satu pertanyaan. Oh, Masya Allah, ini anak muda ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta apa? Nasihat atau di pengalaman yang disampaikan pada waktu khutbah khususnya anak muda melayani sebenarnya yang jadinya di malam itu dan menggunakan masalah bola. Oh. Nah, itu mohon Ustaz memberikan nasihat. Iya. Terima kasih. Iya, jazakumullah khair. Masya Allah. Ya, tadi tentang kejadian atau tragedi Kanjuruhan kemarin yang menewaskan banyak hal. Mungkin ada nasihat gitu Pak ya, terkait tentang hal itu supaya tidak terjadi lagi ya. Sebenarnya ya, main bola itu hukum asalnya boleh-boleh saja asalkan tidak sampai kepada pelanggaran-pelanggaran syariah. Jadi kita bicara tentang hukum asal dulu. Hukum asal main bola itu hukum asalnya boleh selama ya cuma sekedar olahraga, ya, permainan. Tapi kalau sudah sampai pada taraf fanatik, ya, mengarah kepada permusuhan, ya, perpecahan, apalagi kalau sampai taruhan, ya, maka ini menjadi tidak boleh. Nah, oleh karenanya, ya, tidak boleh kita sampai berpecah belah, bermusuhan, apalagi hilang nyawa hanya gara-gara apa? Fanatik kepada bola. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Nyawa itu bukan masalah yang remeh. Tadi sudah kita sampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda wa min qatli muslimi ghairiha. Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis juga disahihkan oleh Syekhul Albani dalam As-Sahihah bahwa besok pada hari kiamat orang yang dibunuh itu akan membawa tengkorak kepalanya di satu tangan dan tengkorak pembunuhnya di tangan yang lain. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi sal hadza lima qatalan." Ya Allah, tanyakan sama orang ini, kenapa dulu dia bunuh saya? Alasannya apa kok saya dibunuh? Jadi masalah nyawa itu masalah yang sangat berat. Jangan sampai ya hanya karena bola terus ya tawuran, ya, fanatik, apalagi sampai hilang nyawa. Kalau kemarin itu kita lihat kalau kemarin itu kan karena fanatik ya, karena ada yang kalah kemudian. Nah,
Yang namanya permainan itu biasa, ada menang, ada kalah. Dulu Rasulullah saja, Rasulullah dulu pernah dia punya unta, selalu menang. Kalau perlombaan, unta Rasul namanya Adba itu selalu menang. Suatu saat ada orang Arab Badui, ya, nantang balapan unta sama Rasulullah, kalah Rasulullah. Para sahabat pada sedih itu. Kok untanya Rasulullah kalah gitu kan? Nah, tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya sudah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau tidaklah mengangkat suatu dunia kecuali akan merendahkannya. Artinya namanya dunia kadang menang, kadang kalah, kadang di atas, kadang di bawah. Itu suatu hal yang biasa. Ya, namanya pertandingan seperti itu, perlombaan seperti itu. Ya, lihat kita kalau bicara bola nih ya, bicara bola, tim yang ya biasa menang atau juara Piala Dunia pun pernah kalah kok. Ya, yang langganan juara Piala Dunia Prancis kemarin kalah, ya kan? Jerman ya pernah kalah, Brazil juga pernah kalah, ya kan? Artinya apa? Ya, kita nggak boleh fanatik dalam masalah apa? Perlombaan, dalam masalah dunia, ya. Nah, apalagi sampai mengorbankan nyawa. Makanya tadi sudah kita ingatkan, jangan kita salah idola, jangan kita hanya mengikuti apa kata banyak orang. Ya, seorang Muslim harus punya prinsip, dia berjalan sesuai prinsip agamanya. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sayang waktu kita terbuang hanya untuk fanatik kepada klub bola. Sayang, mendingan kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Itu mengambil orang sesuai kebutuhan seperti apa itu maksudnya apa nanti dikenal ya. Teman kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu ada 3. Ada teman seperti madu yang bisa menjadi energi bagi kita. Cari teman-teman seperti ini, yakni orang-orang yang soleh. Ini cari teman seperti ini karena ini bisa menjadi energi kita, bisa menguatkan iman kita, bisa menguatkan ketakwaan kita. Ya, dia seperti madu yang bisa menjadi energi kita, ya kan? Menyehatkan badan kita. Begitu juga teman-teman yang soleh itu bisa menyehatkan iman kita. Ini yang pertama. Ada teman seperti apa? Madu, seperti makanan yang bisa menjadi nutrisi yang menyehatkan iman kita, sebagaimana madu menyehatkan badan kita. Yang kedua, ada teman seperti racun. Ini teman-teman yang rusak akidahnya, rusak akhlaknya. Nah, ini hindari. Ya, seperti halnya kita menghindari racun. Kalau racun membahayakan badan, begitu juga teman yang rusak membahayakan iman kita, membahayakan hati kita. Gitu. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Ya, kapan orang itu minum obat? Ya pas sakit aja, pas butuh aja. Ada maksudnya sebagian orang yang kita jadikan teman sesuai kebutuhannya saja. Jangan dijadikan sebagai teman akrab, jangan dijadikan sebagai teman curhat, teman dekat. Tapi sesuai kebutuhan saja. Misalkan ada orang kafir, ya, tapi kita butuh sama dia dalam hubungan bisnis, misalkan. Boleh nggak kita bisnis sama orang kafir? Boleh. Rasulullah SAW dulu juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Nah, ada misalkan kita punya bisnis sama orang kafir. Boleh? Boleh.
Tapi jangan jadikan dia sebagai teman dekat, curhat. Ya sesuai kebutuhan saja. Kalau sudah selesai urusan bisnisnya ya udah. Jangan antum jadikan dia sebagai teman dekat, loyal kepadanya, curhat, ya semua masalah antum kepada dia. Jangan. Sesuai kebutuhan saja. Ya, sesuai kebutuhannya. Itu maksudnya teman seperti obat, yaitu hanya kita jadikan sesuai dengan kebutuhan saja. Jelas ya?